kita bulan ini kita lagi diajar bahwa kita diingatkan ya, sebenarnya ini sesuatu yang kita mungkin sudah sering dengar sebelumnya. Kita diingatkan kembali karena memang kita manusia ini sering lupa gitu ya saudara ya, sering lupa entah karena kesibukan dunia ini dan segala macam sehari-hari yang kita hadapi begitu. Yaitu kita diingatkan bahwa kita itu dikenal dari buah kita, amin. Dan buah bukan cuma berbuah, tapi Allah mau kita ini berbuah yang banyak, ya saudara ya. Nah di abad ke-17 itu ada bapak-bapak rohani, teolog-teolog gitu ya. Mereka melihat ada di Inggris sebenarnya. Mereka melihat ada masalah di gereja, di mana orang-orang di gereja pada saat itu menurut mereka cuman datang ke gereja gitu aja sebagai tradisi ya, tapi mereka kurang pengertian mengenai doktrin yang benar gitu. Jadi bapak-bapak gereja ini mereka membuat namanya suatu metode materi pelajaran doktrin gitu ya untuk gereja-gereja. Nah ini ada yang mereka ada bikin untuk orang dewasa, ada yang untuk anak-anak. Nah ini yang untuk anak-anak, mereka sebutnya itu Westminster Catechism, mereka sebutnya gitu. Kalau bahasa Indonesia Katekismus Westminster, yang mereka bikin yang pendek untuk anak-anak kecil, terus mereka bikinnya dalam bentuk tanya jawab gitu. Nah salah satu yang pertama sekali mereka bikin ini adalah apa tujuan utama hidup manusia itu. Nah ini kalau saudara cek di internet ada keluar tuh Westminster Catechism gitu ya. Ini dibuat oleh bapak-bapak rohani di abad ke-17. Nah pertama pertanyaannya apa tujuan utama hidup manusia, dan jawabannya mereka tentunya ada base daripada Alkitabnya ya, ada dasar Alkitabnya. Jawabannya untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Itu tujuan utama hidup manusia gitu. Nah, lalu kita tahu ayat kita, coba kita lihat di slide pertama. Oh, nggak ada. Perasaan udah dikirim. Sebentar. Coba. Oh, masih jam pasir ternyata. Udah masuk, Ben. Nah, mari kita buka aja Alkitab kita masing-masing semua di Yohanes 15 ayat 8. Itu adalah ayat kunci kita, Yohanes 15 ayat 8. Yohanes belum? Oke. Yohanes 15 ayat 8 dikatakan di situ, dalam hal inilah, atau kita baca sama-sama aja saudara ya, 3, 2, 1. Dalam hal inilah aku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah kalau tadi pertanyaannya apa tujuan hidup manusia yang dari Westminster itu ya, jawabannya untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Nah, untuk memuliakan Allah. Terus, nah sekarang kalau kita baca dari ayat ini, kalau tujuan hidup manusia itu memuliakan Allah, bagaimana kita memuliakan Allah? Ada yang bisa jawab? Jawabannya ada di ayat yang tadi kita baca itu. Bagaimana kita memuliakan Allah? Berbuah dengan menghasilkan banyak buah. Betul, Yana, 100 Yana. Nah, ya jadi begitulah kita memuliakan Allah. Nah, terus jadi kalau kita sepakat ya sama-sama ya Bapak Ibu, bahwa tujuan hidup orang percaya itu memuliakan Allah. Jadi Allah menciptakan kita untuk memuliakan Dia. Allah menciptakan kita untuk melakukan perbuatan baik, ya, ada di Efesus 2 ayat 10, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan Allah dimuliakan. Kita kan memuliakan Allah. Allah dimuliakan ketika murid-murid Kristus menghasilkan banyak buah melalui hidup yang tinggal di dalam Kristus.
Oke. Nah, tadi ayat kita berkata dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara tetap aja buka di Yohanes 15 itu ya, nanti kita mungkin akan ke ayat-ayat sebelumnya. Tujuan hidup kita memuliakan Allah, si Westminster ini, dia ngambil dari 1 Korintus 10 ayat 31, saudara ya. 1 Korintus 10 ayat 31. Di situ dikatakan jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, baik itu hal yang menurut kita kecil atau hal yang menurut kita besar, sesuatu apapun itu lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Terus bagaimana tadi kita memuliakan Allah? Tadi kita sudah memuliakan Tuhan ya, kita memuji Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan ya. Itu semua itu memuliakan Allah. Tapi firman Tuhan berkata, Bapa dimuliakan ketika kita berbuah banyak. Ini yang sejatinya begini saudara ya. Jadi puji-pujian bagus, itu ekspresi kita kepada Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan. Tapi harus di luar sana kita berbuah banyak. Amin saudara. Bukan cuman di gereja aja. Hidup yang menghasilkan buah, itu yang sesungguhnya memuliakan Tuhan. Nah, ini saya ada contoh yang saya siapkan ya. Ini contoh kecil sehari-hari aja. Kalau kita berbuah banyak ya, berbuah banyak nanti ada kita melakukan perbuatan baik buat orang, menolong orang atau memberi mungkin ya. Nah, itu menghasilkan nama Tuhan dimuliakan. Contohnya apa? Ini contoh kecil yang saya sering lihat. Bendahara kita sayang orangnya nggak datang hari ini. Bendahara kita kalau setiap kali ada transferan persembahan gitu ya, yang dia pertama katakan itu di grup kalau dia lihat bukti transfernya, pertama yang dia katakan tuh puji Tuhan. Nah itu kan nama Tuhan dipermuliakan kan. Dia nggak terima kasih ya, misalnya Yustar udah kasih persembahan gitu, terima kasih, enggak, tapi yang dia ingat pertama Tuhan, puji Tuhan katanya gitu. Itu contoh gitu ya saudara ya. Dan juga mungkin dalam hidup kita pernah juga, jadi kita ketika tiba-tiba Allah kita merasakan tangan Tuhan menolong kita gitu ya, sesuatu yang sulit mungkin kita lewati atau mungkin ada berkat yang datang tiba-tiba, yang pertama kita kan puji Tuhan gitu ya kan, artinya nama Tuhan dipermuliakan dari kebaikan orang lain gitu yang dilakukan gitu. Jadi yang intinya saudara, ketika orang melihat perbuatan baik kita, harusnya tuh perhatiannya diarahkan kepada Bapa, nama Bapa yang dipermuliakan. Matius 5 ayat 16. Jadi ini ada base Alkitabnya saudara ya. Hendaklah terangmu bercahaya, kita udah pernah dengar ayat ini, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bukan memuliakan kita, ya, saudara ya. Kemarin kita komsel, kita ada bahas, kalau kita melakukan suatu hal yang baik, hendaklah kita mikir ya emang itu kita punya rancangan dari Tuhan, emang itu yang harus kita lakukan, emang sudah sepatutnya kita melakukan itu gitu. Kita waktu komsel kemarin kita kalau melakukan perbuatan baik, kita nggak boleh mengharapkan balasan gitu ya. Di komsel kita bahas mengenai itu. Kita harus berpikir ya memang seperti itu sepatutnya. Kita sebagai orang percaya harus menjadi wakilnya Kristus di bumi, itu emang sepatutnya kita melakukan perbuatan baik begitu. Jadi dan Matius 5 ayat 16 di situ Kristus juga berkata ya, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, berbuah banyak. Buah ini di sini maksudnya apa? Mungkin tadi yang kita udah sedikit bahas ya. Buah itu bisa mencakup macam-macam, bisa perbuatan baik, itu yang pasti. Efesus 2 ayat 10 dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Dia ciptakan sebelumnya, yang sudah Dia siapkan sebelumnya bagi kita. Ada tujuan kita diselamatkan. Amin saudara. Ada tujuan, bukan iseng Tuhan ya. Tuhan ada tujuan kenapa Nathan dipilih, kenapa Hena dipilih,
Itu Tuhan tuh ada tujuan, ya. Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih. Oh, aku mau ikut Tuhan Yesus gitu. Memang oke, mungkin kalian merasa kita yang memilih dia ya, tapi sebenarnya sampai kita bisa percaya pun itu di dalam hati kita yang naruh benih iman itu supaya kita bisa percaya. Oh, aku percaya ada yang namanya Yesus mati buat aku dan dia turun dari surga untuk menebus dosa aku supaya aku nggak binasa tapi aku dapat hidup kekal karena aku percaya oleh iman kepada Kristus. Nah, itu yang naruh benih imannya itu juga Tuhan. Amin, saudara. Nah, buah itu apa lagi? Karakter Kristus, ketaatan itu adalah buah ya, buah-buah yang perlu ada harusnya keluar dari hidup kita. Kita yang murid yang menghasilkan murid gitu ya, yang menginjil pada orang, doa, kehidupan yang menyerupai Kristus. Nah, itu semua adalah buah-buah yang baik yang bisa dinikmati oleh orang lain. Dan yang paling nyata, yang mudah tertera di Alkitab itu ada namanya buah roh ya saudara ya. Buah roh itu ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita percaya bahwa pada saat kita beriman, memiliki iman kepada Yesus gitu ya, bahwa dia sudah berkorban untuk kita, itu ada Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Nah, buah roh itu apa? Galatia 5 ayat 22-23. Itu ada 9, saudara ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, buah-buah itu yang harus keluar dari hasil roh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Nah, saya lagi pelan-pelan ajarin BK satu-satu gitu ya. Kalau dia udah mulai nggak sabar, bulan ini saya belum ke buah roh yang berikutnya sih, karena yang satu ini kayaknya dia masih belum kesabaran. Nah itu, BK tahu nggak, di dalam Tuhan tuh ada buah, kalau kita ada di dalam Tuhan itu harusnya ada buah roh yang keluar dari kita, ya, kesabaran. Nah itu belajar. Kalau kamu bisa sabar tuh artinya roh Tuhan di dalam kamu yang keluar gitu. Jadi nanti bulan depan ngajarin yang lain lagi gitu. Nah. Tapi itu nggak bisa diajarin sih saudara ya. Itu harusnya lahir dari Roh Kudus yang ada tinggal, yang aktif ada di dalam kita. Nah, kemudian kita udah sampai mana? Oke. Hidup yang tinggal di dalam Kristus, ya benar. Oke. Udah di slide 4 ternyata. Oke. Buah lahir itu kalau kita baca dari ayat kita tadi Yohanes 15 ayat 8 ya, dan sebelumnya buah itu lahir dari tinggal di dalam Kristus gitu ya, bukan dari usaha kita saudara ya. Bisa misalnya kalian kita mau patokan kasih, sukacita, oh aku harus punya kasih, terus kita berusaha punya kasih gitu ya, bisa sih, cuman maksudnya itu nggak dari dalam gitu keluar gitu ya saudara ya. Terus sukacita, oh aku harus bersukacita, jadi hahaha meskipun ada masalah, hahaha ketawa gitu ya. Gitu mungkin gitu berusaha, enggak, tapi itu sesuatu yang alami dari dalam ya saudara ya. Jadi buah itu keluar kalau kita baca kembali di ayatnya di awal itu, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kita baca di ayat ke-7, kalau kita harus tinggal di dalam aku. Di ayat 1 dikatakan apa saudara? Yesus tuh pakai di Yohanes 15 tuh, kalau Alkitab biasa itu tulisannya merah. Karena apa? Itu perkataan Kristus. Kalau perkataan Kristus ditulisnya merah ya. Kalau kita buka di 15 ayat 1, itu Kristus yang berbicara, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya pasti ya. Di sini Yesus pakai ilustrasi pohon anggur,
ya, atau pohon apapun, kalau rantingnya tidak tinggal, tidak dicangkokkan dengan sempurna ke pokok anggurnya, bisa berbuah nggak kira-kira saudara? Nggak bisa, karena nutrisinya itu kan datang dari akar, naik ke pokok anggurnya, habis itu ke ranting-rantingnya, gitu kan? Sehingga akhirnya ranting-rantingnya itu ada buah-buahnya. Jadi Yesus berkata dia adalah pokok anggur dan dia adalah pokok anggur dan kita ada ranting-rantingnya gitu ya. Jadi kalau kita harus tinggal seperti pohon anggur itu saudara. Tinggallah di dalam aku supaya rantingnya bisa hidup dan berbuah gitu ya. Nah, ayat ke-7 dikatakan tinggal di dalam aku. Ayat ke-7 kalau kita baca, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Tinggal di dalam aku itu artinya apa? Tinggal di dalam firman Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Nah, kalau jadi buah itu lahir dari kalau kita melekat kepada Kristus. Amin, saudara. Amin. Tinggal dulu, baru kita menerima kehidupan dan bisa berbuah. Yohanes 15 ayat 6. Nah, ini kebalikannya ya, saudara ya. Kebalikannya dari yang tadi. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita berbuah. Nah, Yohanes 15 ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ini Yesus bilang, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Katakan seperti itu. Itu ayat ke itu oke, nggak usah deh PowerPoint-nya, nanti aja. Oke. Itu slide ke-9. Nah. Oke. Nah ya, Yohanes 15 berkata ini kebalikannya, kalau tidak tinggal di dalam Kristus, dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Karena ya nggak berbuah gitu kan ya, jadi kering dia karena tidak berbuah, karena tidak tinggal, tidak nempel, tidak dicangkokkan dengan sempurna ke pokok anggur, yaitu Kristus. Jadi kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, tidak ada buah kebajikan yang dihasilkan, mungkin cuman jaim aja di depan gitu ya. Tapi pas di rumah aslinya semua terbongkar gitu ya saudara. Kelihatan orang lain semua nggak tahu gitu ya, karena dia tidak tinggal di dalam Kristus, nggak ada buah kebajikan yang dihasilkan. Akhirnya mati lama-lama, mati rohani ya saudara ya, mati rohani. Akhirnya terus berbuat dosa, akhirnya ya sudah goodbye gitu ya. Nah, apakah ini berarti keselamatan kita bisa hilang, saudara? Oke. Apakah artinya kita yang udah merasa kita udah selamat nih, gitu ya? Apakah artinya keselamatan kita bisa hilang, saudara? Jadi, kita buka aja di Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Ada nggak ya sini ayatnya? Yohanes itu slide yang ke-10. Yohanes 10 ayat 28 29 dikatakan gini, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Bapakku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Artinya orang yang sudah diselamatkan itu tidak akan bisa hilang keselamatannya ya saudara ya. Jadi aku memberikan hidup yang kekal. Kita yang percaya kepada Kristus sudah diberikan hidup yang kekal, dan pasti kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut kita dari tangan Kristus ya saudara. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tadi
yang ngomong bisa hilang. Siapa tadi, Ben ya, keselamatannya bisa hilang katanya Ben ya. Ternyata enggak ya saudara ya. Kalau kita udah diselamatkan tuh udah aman sebenarnya ya. Nah, ini jadi ayat Yohanes 10 ayat 28-29 di sini dikatakan ada janji mutlak dari Tuhan Yesus tentang jaminan keselamatan kekal bagi setiap pengikut Kristus. Amin. Happy ya saudara ya. Bersyukur, puji Tuhan. Ayat ini menegaskan bahwa orang percaya tidak akan binasa dan tidak ada satupun kuasa yang dapat merebut mereka dari tangan Yesus ataupun Allah Bapa. Nah, tapi satu lagi ada kenapa kok di sini Yohanes 15 ayat 6 berkata kalau tidak ada buah yang dihasilkan, ranting itu mati. Ranting yang mati akan dibuang, dicampakkan dan dibakar. Kenapa Yohanes berbicara seperti itu? Nah, alasan kedua mungkin kita bisa lihat di 1 Yohanes 2 ayat 19. Di situ dikatakan memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah itu ngerti atau bingung saudara? Bingung. Jadi mungkin ya kalau misalnya seseorang yang sudah diselamatkan gitu ya, pasti selamat gitu ya, aman, udah terjamin. Tapi bisa aja dia nggak benar-benar sudah lahir baru gitu saudara ya, nggak benar-benar sudah selamat. Cuman percaya ikut-ikut mungkin, tapi tidak ada pertobatan sungguh-sungguh dalam hatinya. Artinya dia sebenarnya belum saudara ya. Dan itu kita nggak tahu ya saudara ya, sampai nanti terakhir gitu ya pas kita ketemu dengan Kristus. Nah, orang-orang yang seperti itu sebenarnya mereka belum selamat, jadi belum ada pegang jaminan saudara. Nah, kadang-kadang ini membuat saya juga jadi bertanya-tanya. Kadang-kadang kalau saya misalnya, aduh saya berdosa lagi gini, aku ini sebenarnya udah selamat belum ya Tuhan ya. Kadang-kadang saya bertanya-tanya begitu ya saudara ya. Tapi nggak apa sih bertanya, abis itu kita berdoa, enggak ya, maksudnya kita berdoa pada Tuhan daripada kita terlalu pede gitu saudara ya. Pede, terus abis itu pasti selamat. Aku berdosa ini juga gak apa-apa, nanti Tuhan pasti aku selamat kok, nanti aku melakukan dosa ini aja terus pasti aku selamat. Nah itu hati-hati ya saudara, bisa-bisa belum ada pertobatan sejati, belum lahir baru benar-benar gitu. Cuman saudara ikut kumpulan orang-orang percaya gitu. Nah jadi kita yang tahu itu sebenarnya isi hatimu tuh cuman Anda dan Tuhan. Cuman Tuhan yang tahu dan Anda begitu ya. Nah oleh karena itu saudara, kita perlu terus ya tinggal di dalam Tuhan gitu. Jadi kemudian ya kita lihat di yang berikutnya, Yesus sering menggunakan ilustrasi dari alam atau kehidupan ya kan. Ya, Yesus bilang dia adalah gembala yang baik dan kita-kita ini seperti dombanya. Dia pakai ilustrasi yang orang-orang pada saat itu, audiensnya dia, pendengarnya dia tuh mengerti dan bisa relate gitu ya. Dan kalau untuk hubungan antara kita dengan Bapa, ya, dia menggunakan ilustrasi seperti Bapa dan anak begitu. Dia gambarkan seperti Bapa dan anak. Lalu untuk pertumbuhan kita, Kristus menggambarnya dengan pohon anggur ini, dengan pohon ini gitu ya. Kalau kita berbicara mengenai pohon anggur atau pohon apapun gitu ya saudara ya, pertumbuhannya itu sebenarnya dipengaruhi oleh dua faktor ya, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya tentunya ya, faktor internalnya itu tentunya pohon itu bisa berbuah lebat, rantingnya penuh buah, ya. Itu untuk sebuah pohon bisa bertumbuh sehat, gitu. Itu dia perlu tercangkokkan dengan baik, benar ya, saudara ya, ke pokoknya itu. Kalau ini kita ngomong pohon anggur berarti ke pokok anggur. Dia melekat pada pokoknya,
Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Oleh karena itu penting saudara untuk kita tinggal di dalam Tuhan. Amin ya saudara. Artinya apa itu tinggal dalam Tuhan? Tinggal di dalam firman-Nya. Penting saudara setiap hari itu membaca, merenungkan firman Tuhan. Amin saudara. Nah itu bagian kita saudara ya. Jadi ada bagian kita itu gitu. Kita nggak usah khawatir, aduh aku belum berbuah, aku belum mengasihi. Aku harus berusaha keras supaya aku menjadi orang yang lebih penuh kasih. Aku harus pastikan aku kalau lihat semua orang jangan bete. Kalau aku lagi bete mendingan aku di kamar aja nggak usah lihat orang gitu ya, daripada dia merasa tidak dikasihi gitu ya. Nggak gitu ya saudara ya. Jadi yang tugas kita itu kita pastikan kita melekat sama pokok anggur. Caranya ya bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan yang lebih afdol lagi melakukan praktek. Benar ya saudara? Iman tanpa perbuatan itu mati. Kalau semua kita cuma belajar tapi kita nggak praktek, akhirnya cuma seperti zaman dulu kalau kita sekolah itu ngerti rumus, hafal rumus, tapi sekarang kita udah lupa semua, nggak ngerti aplikasinya gimana gitu ya. Kita dulu kan kalau zaman saya, zaman pastor tuh yang penting hafal rumus. Udah nggak tahu ini fisika ini dipakai buat apa nggak ngerti. Yang penting hafal rumus, kamu pasti dapat 100 gitu ya. Bahkan dulu saya pernah waktu saya SMA kelas 1 semester 1 itu baru belajar fisika tuh. SMA itu kelas 1 dulu belajar kaget gitu ya. Fisika dapat 4 langsung. Saya nggak bisa fisika 4. Tapi habis itu sama mama saya dilesin sama gurunya. Begitu saya dilesin sama gurunya semester 2 saya dapat 8 saudara ya. Karena apa? Hari sebelum ulangan les ya kan. Semua soalnya sama. Gurunya udah kasih tahu. Maksudnya ini rumus ini kamu hafalin rumus ini. Besok sama yang keluar, cuman angkanya aja beda gitu. Gurunya. Jadi ya begitu. Jadi cuman taunya hafal rumus gitu saudara, tapi nggak praktek. Jadi di mana-mana kalau kayak gitu. Nah, zaman now sekarang sekolah-sekolah udah lebih canggih. Ya, mereka banyak project. Jadi mereka ngerti aplikasiin ilmunya, rumusnya ke hal yang sehari-hari gitu. Sehingga mereka lebih ngerti lah ya, apa ini gunanya rumus ini apa segala macam gitu. Ya, jadi mudah-mudahan Ben kamu lebih pinter ya dari Mami ya. Karena kamu udah banyak praktek gitu kan. Oke. Nah, jadi faktor yang di dalam ini saudara ya, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan. Nah, melakukannya ini yang sulit ya saudara. Baca amin gampang. Melakukannya ini itu yang biasanya suka disebut kedagingan kita ini harus mati gitu ya untuk melakukan firman Tuhan gitu ya. Nah, tapi kalau melakukan artinya kita udah naik level lagi. Semakin menyerupai Kristus ya saudara ya, sehingga kita nggak terus jatuh di dosa yang sama, kesulitan yang sama, dapat masalah yang sama terus gitu ya, tapi masalahnya lebih sulit, naik level kan. Amin, berarti Yana siap menerima masalah yang lebih sulit lagi. Oke. Nah jadi itu faktor internalnya saudara ya, dari dalam diri kita sendiri kita harus ada usaha untuk menempel gitu ya pokok anggur. Yang bagian numbuhin tuh nanti bukan bagian kita gitu ya saudara. Yang penting kita sehat dulu nih sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, nempel sama pokok anggur kita. Nah kemudian ada lagi kalau tumbuhan tuh faktor eksternal saudara ya. Akarnya udah kuat, udah tumbuh bagus pokoknya, terus pokoknya udah mengalir, ininya juga rantingnya sudah menempel, dicangkokkan dengan baik kepada pokok anggur gitu. Terus ada faktor eksternal. Nah di sini faktor eksternalnya itu adalah macam-macam ya, ada udara, air, sinar matahari, iklim. Nah ini yang tugasnya ini faktor eksternal ini si pengusaha kebun anggur, benar nggak saudara? Petaninya ya kan? Petaninya kebun anggur ini pengusaha kebun anggur. Kalau kita lihat tuh siapa saudara pengusahanya itu? Kalau kita baca di ayat 2 tadi Yohanes 15 ayat 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya.
artinya Allah. Ya saudara ya, Allah dia pengusahanya. Nah, dikatakan di situ setiap ranting yang ada pada, ini ayat 2 ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong sama si Bapak ini, pengusaha kebun anggur ini. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi di sini kalau saya lihat sebelum saya lupa saya mau ngomong masalah berbuah, mau itu ranting berbuah banyak, berbuah dikit nggak masalah gitu ya saudara ya. Tapi Bapak maunya berbuahnya lebih banyak. Jadi yang berbuahnya dikit tuh nanti dibersihin supaya berbuahnya lebih banyak ya. Nah ini pengusaha kebun anggur si Bapak ini, Bapak kita ya di surga, memotong ranting-ranting. Di sini berbicara mengenai pemangkasan saudara ya. Pemangkasan khusus untuk membuang tunas-tunas yang tidak diinginkan agar nutrisi itu fokus ke batang yang utama gitu ya, cabang yang utama. Nah kan kalau namanya dipangkas tuh pakai gunting, jadi ya ada luka gitu ya saudara, sakit ya. Nah faktor eksternal ini kita bicara mengenai berbagai ujian pencobaan yang kita alami atas izin Allah ya, untuk pemurnian iman kita. Amin saudara. Sehingga kita semakin berbuah. Kalau misalnya kita dari dalam sudah melekat tapi kita tidak ada pemurnian iman, kita juga nggak bisa ya, nggak bisa bertumbuh, nggak bisa berbuah lebih banyak lagi. Jadi dari dalam kita itu kita mendapat nutrisi itu dari firman Allah ya, untuk pertumbuhan kita melalui Kristus yang adalah pokok anggur, dan dari eksternalnya itu Bapa yang mengerjakan pertumbuhan tersebut melalui pemangkasan dan ujian-ujian untuk memurnikan kita, untuk proses pengudusan kita. Amin saudara. Semakin hari semakin menyerupai Kristus, semakin kudus semakin waktu. Jadi secara internal tuh ada tinggal di dalam pokok anggur, yaitu di dalam firman Tuhan, mempunyai relasi dengan Kristus. Secara eksternal ada pemangkasan, ada disiplin, ada ujian, ada kedaulatan Allah yang memelihara kita. Apa tadi kita masih ingat nggak saudara? Yohanes 15 ayat 8 berkata, tujuan kita tinggal di dalam Kristus itu adalah agar berbuah banyak, dengan demikian nama Allah dipermuliakan. Benar ya saudara ya? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Itu ciri-cirinya murid-murid sejatinya Allah. Amin saudara. Amin. Berbuah banyak. Orang melihat kita dari buahnya. Kalau kita tahu pohon dari buahnya, benar ya. Kalau pohon berbuah, keluar buah mangga, berarti kita tahu itu pohon mangga gitu kan ya. Nah kalau pohon keluar jeruk, artinya kita tahu itu pohon jeruk gitu ya. Nah, kalau murid-murid Kristus berbuah yang banyak, kita berbuah banyak, orang tahu kita murid Kristus. Jadi pertanyaannya sekarang saudara, bukan yang penting berapa lama saya menjadi Kristen, tapi apakah saya sedang tinggal di dalam Kristus? Coba kita renungkan. Bukan seberapa lama, seberapa senior kita ya di gereja, tapi apakah saya sedang tinggal di dalam Kristus? Apakah saya melekat kepada sang pokok anggur? Ya. Bukan karena usaha kita menghasilkan buah, tapi karena kita tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam firman-Nya. Ranting hanya bisa menghasilkan buah dengan tetap melekat, tercangkokkan dengan sempurna kepada pokok anggur. Dan ketika buahnya itu muncul, yang dimuliakan bukan rantingnya, saudara. Yang dimuliakan itu sang pokok anggur dan sang pengusaha kebun anggur. Amin, saudara. Amin. Sang pokok anggur tadi siapa? Kristus. Pengusahanya, taninya Bapa. Itulah tujuan hidup kita. Amin saudara. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan.
bersyukur untuk sore hari ini ya Bapa. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan bahwa kami hanya bisa memuliakan-Mu saat kami melekat kepada Kristus, saat kami melekat kepada-Mu sebagai sumber dari kehidupan kami. Tinggal di dalam firman-Mu ya Tuhan. Hanya dengan demikian kami bisa berbuah banyak dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa kiranya Roh Kudus sendiri yang menuntun kami dalam setiap kebenaran. Apabila pada sore hari ini masih ada yang belum kami mengerti, kami minta Roh Kudus bekerja, menjamah setiap hati, dan biarlah kami boleh memiliki kerinduan ya Tuhan, dan memiliki semangat untuk terus mau tinggal di dalam-Mu. Engkau adalah sumber kekuatan kami, Engkau adalah sumber kebenaran, Engkau adalah jalan, dan Engkau adalah kebenaran, dan Engkau adalah kehidupan. Hanya di dalam-Mu kami hidup ya Tuhan, dan kami bisa bergerak ya Tuhan, menuju ya Tuhan panggilan-Mu, melakukan segala panggilan-Mu, hanya saat kami melekat kepada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama menyuarakan pengakuan iman rasuli bareng-bareng. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal.